yang paling utama itu pas mau ngedesain tuh pikirin sirkulasi dulu Bu. Jadi sirkulasinya mau dibikin pengalamannya bentuknya ke sebelah mana, kita pikirin dari awal mau masuk karena itu yang membentuk ekspektasi pengunjung gitu. Jadi saya tuh selalu nge-maintain komunikasi yang hangat, komunikasi yang jelas gitu ke klien, nggak pernah telat, yang kayak gitu-gitu. Selalu mendengarkan apa yang klien butuhkan dan kita tuangkan itu ke dalam interior yang sama-sama sesuai sama ekspektasinya masing-masing gitu. Ketika di lapangan, guru saya nih tukang finishing gitu. Kalau tukang finishing mau bagus tuh kayak gimana, saya belajar, saya deketin ke tukangnya dan pakai bahasa tukang. Yes, betul, pakai bahasa. Pendekatan ke tukang sama pendekatan ke klien beda. Di depan klien kan kita harus kelihatan berwibawa ya Bu. Betul. Saya kalau di depan tukang tuh benar-benar kayak mau cari tahu, Mang ini gimana sih caranya gitu, Mas ini gimana sih caranya. Kadang saya skill komunikasi, bawain teh pucuk gitu, bawain kopi, ajarin saya tentang ini gitu. Halo teman-teman Binusian, perkenalkan nama saya Brenisa. Kali ini saya akan membawakan acara di Binus Insel Talk, More Than Lessons, More Than Lectures. Oke, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bu Ano, salah satu dosen desain interior juga di Binus Malang. Silakan Bu Ano, perkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Saya nama aslinya Asteria, cuman dipanggil akrabnya Ane ya Bu ya, singkatan dari semua nama depan. Saya juga salah satu dosen di Binus Malang, jurusan desain interior, dengan fokusnya di desain retail. Kayak gitu Bu. Oke, mungkin bisa dijelaskan latar belakangnya Bu, mulai dari S1-nya, S2-nya, kemudian juga bisa dijelaskan tentang expertise-nya ya mungkin. Oke, saya ini asli Bandung, lahir besar di Bandung, S1, S2-nya di Bandung, S1-nya di Institut Teknologi Nasional, S2-nya saya di ITB, ngambil sebenarnya tesisnya waktu itu tentang ruang kreatif. Jadi ngebahas tentang komunitas tertinggal lah, terus kita ngeiniin ruang kreatifnya. Cuman memang kalau pengalaman saya kerja tuh udah sekitar 10 tahunan itu fokusnya di bidang retail. Gitu Bu. Oke, mungkin bisa dijelaskan Bu, sekarang lagi ngerjain proyek apa sih Bu yang paling hektik mungkin? Sekarang sebenarnya dari awal pindah ke Malang, itu saya pindah ke Malang tuh sekitar hampir 3 tahun yang lalu, ngikut suami ya. Cuman karena emang udah biasa di Bandungnya itu sambil bekerja, jadi pas pindah ke Malang kok kayaknya pengen kerja lagi gitu. Makanya ikut bergabung di Binus, terus juga sambil mengerjakan beberapa proyek yang ongoing di sini. Di tahun pertama saya ngerjain ada 3 proyek di Malang. Nah, alhamdulillahnya dari proyek-proyek itu ada yang viral ya di sini. Jadi tahun kedua ini udah ngerjain 20 proyek lebih. Terus tahun ketiga yang sekarang lagi berjalan setengah bulan juga udah mungkin masuk 15 proyek gitu. Oke. Gitu sih Bu. Oke, terima kasih Bu Ano. Jadi berarti selain dosen sebagai akademisi juga sebagai praktisi ya Bu. Betul. Dan proyeknya juga keren-keren banget. Jadi nanti mungkin bisa dicek IG-nya ya. Nah oke, jadi kalau banyak orang tuh menganggap desain interior tuh hanya soal membuat ruang jadi estetik aja, hanya terlihat indah aja, cantik gitu ya. Tapi kalau menurut Bu Ana nih sebagai praktisi dan akademisi, kira-kira peran apa sih sebenarnya kalau khususnya di dalam dunia bisnis gitu ya Bu? Pengaruh desain interior ya khususnya di dunia bisnis. Kalau di dunia bisnis itu kan biasanya tuh setiap bisnis atau kita nyebutnya setiap brand itu kan dia punya brand identity-nya sendiri ya Bu. Brand identity itu biasanya dibikin untuk merumuskan sebuah brand gitu. Jadi biasanya tuh saya nerima ya entah itu hanya logo dan warna, entah itu sampai ada brand Bible-nya dari satu brand itu. Tapi kan itu semua tuh masih ke dalam satu bentuk visual 2 dimensi ya kan. Kita sebagai desainer interior harus bisa kayak
mengkomposisikan gitu, merancang itu menjadi sebuah bentuk yang nyata yang bisa jadi pengalaman untuk pengunjung yang datang ke toko atau ke resto atau ke kantor brand itu gitu. Jadi gimana kita bisa kayak pesulap gitu loh Bu. Kita punya bukunya, kita punya kitabnya, terus bagaimana memvisualisasikan dari 2 dimensi ke dalam 3 dimensi yang menghasilkan pengalaman atau experience pada customer yang datang, jadi value dari brand tersebut itu nyampe gitu. Karena kan kita nih itu yang kita pelajari di bidang kita sebagai desainer interior ya. Jadi gimana cara dari warna tersebut diaplikasikan ke bentuk-bentuknya seperti apa, ke alur sirkulasinya seperti apa, terus warna-warna logo brand itu diterapkan misalnya ke furniture, ke dinding, ke elemen interior lain seperti atap sama plafon sama lantai itu seperti apa. Jadi memang gimana kita menyulap sebuah ruangan, entah itu ruangan baru atau ruangan yang perlu direnovasi atau bahkan dari nol, bisa mentranslatekan yaitu tadi si brand identity-nya ke dalam sebuah bentuk baru 3 dimensi gitu. Berarti berasal dari brand identity ke pengalaman ruangnya ya. Betul. Oke, terima kasih Bu. Terus tadi dari banyaknya proyek, mulai dari komersil, mulai dari hospitality, mulai dari residensial gitu ya Bu. Kira-kira tantangan apa sih Bu yang paling besar banget yang sudah pernah dihadapin gitu? Tantangan paling besar banget. Setiap proyek tantangannya beda Bu. Jadi ada yang tantangannya itu di waktu. Terus ada yang tantangannya itu di budget, budgetnya tipis. Ada yang tantangannya mungkin kalau di Malang sendiri justru yang saya hadapin itu material. Karena materialnya itu saya cek kok nggak selengkap waktu, karena pengalaman saya banyaknya di Bandung, Jakarta itu ternyata banyak pilihannya. Pas pindah ke Malang tuh material kok cukup terbatas ya. Jadi mungkin yang jadi tantangan terbesar saya kalau untuk di Malang 3 tahun ini tuh sebenarnya material. Jadi anak-anak juga kan ketika belajar itu kan di kuliah mereka milihin material tanpa tahu material itu tuh ready nggak gitu di tempatnya dia berada. Entah dia mau di Bali kayak, entah dia mau di Kalimantan, itu ready atau enggak. Kalau itu nggak ada, terus plan B-nya tuh seperti apa gitu, rencananya kayak gimana. Sejauh ini itu tantangan yang paling sering dihadapin di sini gitu. Bu. Terima kasih Bu. Tapi ada kekhususan nggak, misalkan kalau residensial tuh tantangannya lebih ke sini gitu, kalau hospitality lebih ke sini gitu, ada nggak Bu kira-kira? Nah, sebenarnya tantangan itu juga yang bikin saya kenapa pada akhirnya fokus di komersil ya Bu, ketimbang residensial. Karena menurut saya kalau misalnya tantangannya di komersil itu kita udah ada pagunya gitu, udah ada pagernya. Pagernya itu brand identity kan, value dari brand itu apa gitu. Jadi kita ngedesain walaupun memang harus kreatif banget gitu, menyajikan sesuatu yang baru yang nggak pernah ada, karena kan kita kalau ngomongnya komersil tuh butuh kebeli sama orang. Sementara kalau residensial kita harus bisa menampung keinginan anggota keluarga. Setiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga. Jadi nggak ada berhentinya. Misalnya satu keluarga kalau cuman 2 orang, istri sama suami aja, itu 2 kepala udah 2 kepala berbeda, nggak ada pagernya, ya kan. Belum lagi kalau ada kakeknya, ada neneknya, ada anaknya, itu kayak panjang banget. Terus dari sisi pembangunan juga biasanya kalau komersil tuh dia udah ada timelinenya sendiri. Jadi kalau komersil kita pokoknya gimana caranya 6 bulan, bahkan ada yang 2 bulan harus sudah selesai gitu. Kalau yang residensial dia itu pokoknya harus seawet mungkin, durability-nya harus paling bagus karena dia kan pakainya lifetime ya. Jadi satu project itu bisa, saya paling lama ngerjain project residensial tuh bisa sampai 3 tahun. Wow. Jadi kayak aduh ini kayaknya rumit banget buat saya kalau untuk residensial. Kalau komersil udah ada pagernya, saya juga interestnya ke situ, jadi rasanya kok nyaman aja yang komersil gitu buat saya. Berarti 3 tahun itu lamanya di konsep kah atau di mana Bu? Di pembangunan Bu. Pembangunan. Karena nah ini yang
mungkin banyak mahasiswa nggak tahu juga karena di lapangan itu beda sama di perkuliahan ya. Kalau misalnya di lapangan itu ada teknis-teknis yang kita baru belajar, kayak misalnya contohnya acian gitu ya, kayak acian segala macam tuh pembangunan yang paling ideal tuh kayak harus ditunggu dulu misalnya berapa minggu. Betul. Mau buat kolam harus ditunggu dulu berapa bulan gitu. Kalau di komersil hal-hal itu dipadatkan disuntik namanya Bu. Jadi disuntik perkuatannya. Cuman kalau di residensial tuh ada juga klien-klien yang mau pakai cara yang konvensional. Karena kan kalau misalnya kita inget ya Bu, kalau bikin candi aja ya berapa ratus tahun gitu kan, bikin satu bangunan bisa berapa puluh tahun. Nah, untuk rumah-rumah yang biasanya kliennya concern terhadap itu, dia nggak mau perkuatannya tuh disuntik gitu, jadi mau yang pakai konvensional aja. Nah itu yang bikin lama. Karena kita harus nunggu, terus jeda nunggu itu ada kayak aku baru dari Spanyol nih ada kepikiran ini, jadi kan revisi nambah ya Bu ya. Betul. Revisi nambah nah, kayak gitu. Jadi lamanya. Tadi berkaitan Bu, tadi kan sempat di-mention ya tentang teori sama realita di lapangan tuh beda. Kira-kira kalau misalkan mungkin yang paling mudahnya untuk gambaran mahasiswa selain yang udah disebutkan sama Bu Ana tadi, kira-kira apa ya Bu? Yang perbedaan yang paling mencolok? Kayak gini deh, kalau misalnya buat mahasiswa, itu kan kalau misalnya mahasiswa belajar di kampus itu dia based on buku ya, based on apa yang dosen kasih tahu gitu. Yang paling beda ketika udah terjun di lapangan, mereka tuh harus tahu kalau dosennya nanti, gurunya nanti itu bukan pengajar, tapi tukang, vendor, terus ya vendornya interior tuh kan kompleks ya Bu ya. Ada yang mulai dari lighting tuh ada banyak jenisnya sendiri. Mereka ke lapangan nanti kaget, wah pilihan tuh selama ini taunya ini, ternyata ada ratusan gitu. Terus juga tukang tuh ada banyak. Ada tukang spesialis finishing, tukang spesialis struktur, tukang spesialis furniture kebagi lagi, furniture batu, furniture kayu, furniture. Nah itu yang jadi pembeda buat mahasiswa ya. Ternyata setelah lulus kok bukannya udah menguasai, ternyata lebih tahu kalau banyak yang belum dikuasai gitu. Kolamnya ternyata luas banget untuk dipelajari kita sebagai interior designer. Yang bikin beda banget sih itu sih, dan itu harus dipelajarin terus. Betul. Contohnya misalkan juga kita bikin satu kursi aja ya Bu, dari rotan dan upholstery-nya apa, itu kan juga udah spesialis sendiri kan ya. Betul. Rotan juga ada. Rotan juga ada banyak. Ada rotan ati badannya, ada rotan kulit. Nah itu kan anak-anak juga belum tentu tahu semua sebelum nanti ke lapangan. Betul. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya nih mau mention lagi tentang retail. Kalau di retail tuh kira-kira ruang apa ya Bu yang paling diingat oleh penggunanya atau konsumen gitu, atau mungkin bukan ruang, atau mungkin komponen atau elemen apa ya yang ada di retail sehingga tuh pengunjung mau datang lagi, dan karena elemen ini tuh menarik, aku pengen datang ke sana lagi gitu. Kalau di retail menurut saya tuh malah justru semuanya itu jadi komponen Bu. Jadi bukan satu titik. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ruang, itu kan udah selain tridimensional juga kita harus berpikir biar pengalaman itu melekat tuh ya ada five sense-nya ya Bu. Ada dari tekstur, ada keseluruhan ruang. Makanya kita biasanya yang paling utama itu pas mau ngedesain tuh pikirin sirkulasi dulu Bu. Jadi sirkulasinya mau dibikin pengalamannya bentuknya ke sebelah mana. Mungkin Ibu juga pernah beberapa kali ke project saya tuh sirkulasinya kan benar-benar kita pikirin dari awal mau masuk, karena itu yang membentuk ekspektasi pengunjung gitu. Udah dari situ ya saya juga selalu ngasih suggestion ke klien gitu. Ini kayaknya bagus kalau dikasih aroma seperti apa, playlist yang kayak gimana, terus service yang seperti apa. Karena kalau desain interior bergerak sendiri pun tanpa didukung sama aktivitas di dalamnya yang mumpuni, itu tuh pesannya somehow nggak bisa seluruhnya nyampe gitu. Jadi memang harus secara holistik dipikirin. Ini juga anak-anak pasti nanti taunya ketika udah dapat 1-2 proyek yang ditanganin langsung baru kepikiran, oh holistik dalam proyek tuh ternyata seperti ini ya. Betul. Nah, saya jadi ingat Bu, saya pernah ke restoran Raminten di Jogja. Tadi sempat di-mention ya sama Bu Ana kalau ternyata aroma atau sense itu tuh
mempengaruhi kita, ya kan? Betul. Mulai dari aromanya, terus kemudian ada musik-musik gamelannya kan kalau ke sana. Jadi kalau misalkan kita mencium aroma yang serupa dengan yang ada di Raminten tuh kadang-kadang kita jadi keinget lagi, oh Betul. ini loh yang bau-baunya kayak di Raminten gitu. Jadi kayak pengen datang lagi ke sana gitu. Itu juga mungkin bisa banget ya Bu Betul, mempengaruhi. Oke. semua mempengaruhi yang si five sense itu Bu. Oke, thank you Bu. Terus lagi Bu, tadi kan banyak banget Bu proyeknya, tapi belum di-mention. Coba boleh nggak Bu disebutkan 1-2 proyek yang sekiranya atau yang menurut Bu Ana paling berhasil nih memberikan dampak positif terhadap konsumen sehingga konsumen itu balik lagi ke sana gitu, atau mungkin malah tambah rame kafenya gitu. Bingung Bu. Bingung. Semua boleh Bu. Kalau apa ya? Mungkin kalau cuman nyebutin 2 5. bingung. Dari saya datang aja ya. Dari saya datang tuh kan project yang pertama kali masuk tuh ada Partikular Cafe. Kalau yang di Malang mungkin pernah ke sana. Terus ada Kecap Lidah itu grupnya Pia Capangkok. Terus ada deket kampus kita nih Bu, ada Pedal Garden. Betul. Terus ada Tui, ada yang di sekitar Jalan Kauman. Terus ada resto Jepang juga, Tendo. Ada Retau Deli, saya paling suka nih kalau ke Malang dulu pas jadi turis jajan di sana, ternyata kesampaian juga nge-redesign Retau. Terus sama mungkin yang paling berkesan juga ngedesain restonya Hotel Shalimar Bu. Wah, keren Bu. Restonya ya kalau saya ngambil 2 aja mungkin antara Partikular sama Shalimar. Kalau Partikular karena pas begitu saya datang tuh itu bangunan sudah berpuluh-puluh tahun terbengkalai Bu. Jadi di dalamnya tuh ada pohon beringin, ada akar, jadi udah nggak berbentuk bangunan secara utuh. Gentengnya runtuh semua. Saya pas ngukur masih sendirian waktu itu, belum ada tim. Melewati sarang laba-laba yang begitu banyak gitu. Terus kayak kita ngukur segala macam, ternyata pas saya selidiki sejarahnya juga itu bersebelahan sama sebuah koperasi yang aktif di era Belanda. Jadi itu ada bank gitu di sebelahnya dan itu kayak rumah pejabatnya. Saya cuman ke bagian pavilionnya gitu kan buat Partikular. Ya saya pelajari sejarahnya, saya pelajari si bangunannya ini tuh karakternya seperti apa aja yang perlu dibobok, apa aja yang strukturnya perlu diperbaiki, bagian pohon mana aja yang harus tetap ada gitu, mana yang mengganggu takutnya membahayakan gitu harus kita adjust. Nah dari bangunan seperti itu kita sulap untuk jadi sebuah coffee shop yang progresif, yang lifestyle-nya ada di sana gitu. Jadi buat orang-orang yang suka bersepeda, lari segala macam bisa jadi starting point dan bisa dibilang sampai sekarang masih aktif terus sih Bu, masih aktif terus dan nuansanya juga beda banget. Kalau saya lihat review Google tuh disebut juga kayak ya Bandung banget gitu, kayak sesuai sama aim di awal yang pengen bikin coffee shop itu ke arah sana. Terus kalau yang satu lagi ya jelas Shalimar ya, karena kan Shalimar itu bangunan legendarisnya di Malang gitu. Terus kita ngeredesain restonya itu dulu didesain sama Pak Hidayat ya, living legendnya interior. Makanya saya beruntung banget. Nah itu kita nggak bisa ngubah desain lama terlalu banyak. Yang jadi tantangannya adalah gimana kita ngerubah tipis tapi itu ngerubah semua kesan. Kalau kata IMS kan the details are not details, they make design. Nah itu tuh benar-benar harus saya terapkan gitu. Jadi benar-benar hal-hal kecil di beberapa titik tapi mengubah keseluruhan ruang. Itu yang jadi tantangan, keseruan gitu sih Bu. Jadi ciri khas kita juga kan Bu, kalau interior itu adalah detail. Iya betul. Oke. Mungkin bisa dijelaskan juga Bu, karena kan ternyata mahasiswa kita tuh selama kuliah tuh banyak mereka yang sudah nyicil proyekan tipis-tipis gitu. Itu kan udah keren banget ya Bu, tapi mungkin anak-anak masih belum punya brand identity-nya di individu mereka gitu. Apakah mereka lebih condong ke residensial, apakah mereka lebih condong ke komersil retail gitu. Cuman anak-anak tuh sempat ngobrol sama saya, Bu, ternyata saya lebih senang ke retail Bu, saya lebih senang ke residensial gitu. Ternyata mereka bisa punya sense kayak gitu. Tapi kalau dari Bu Ano
dengan banyaknya proyek itu kan berarti Bu Ano punya kekhususan atau ciri khas sendiri ya dengan kantornya Bu Ano. Kira-kira kalau kantornya Bu Ano tuh ciri khasnya apa sih kok sampai klien tuh akhirnya balik lagi ke Bu Ano atau mungkin merekomendasikan lagi ke Bu Ano? Kira-kira apa Bu pembedanya Bu Ano dengan desainer lain atau konsultan lain gitu? Jadi biar sustain kan desainnya. Iya, kalau aku sih sebenarnya bukan cuman kalau buat aku ya Bu, nggak cuman di identitas desainnya aja, itu jelas ya kalau identitas desain rata-rata klien tuh datang ke saya karena bisa ngeluarin output yang rasanya anget gitu. Jadi kehangatan itu kan, hangat itu sebenarnya kalau kita bilang secara bentuk juga nggak kelihatan kan. Betul. Cuman mungkin yang saya tangkap anget itu apa, itu bukan cuman secara bentuk aja, tapi secara kita ngasih servisnya juga Bu. Jadi saya tuh selalu nge-maintain komunikasi yang hangat, komunikasi yang jelas gitu ke klien, nggak pernah telat, yang kayak gitu-gitu. Selalu mendengarkan apa yang klien butuhkan dan kita tuangkan itu ke dalam interior yang sama-sama sesuai sama ekspektasinya masing-masing gitu. Kalau misalnya identity lain kan mungkin anak-anak juga ada yang lebih ke futuristic gitu, atau lebih ke sustainability gitu. Itu bisa diarahkan semuanya ke arah sana. Cuman saya nih, sepengalaman saya bekerja di bidang ini, saya juga cukup nyari-nyari gitu loh Bu, dulu identitasnya nih mau apa gitu. Saya kan sempat kerja di kantor branding, sempat kerja di kantor interior komersil, terus keluar ikut program pemerintahan, ditaruh di daerah tertinggal, terus kayak pas nyari-nyari, oh ya kayaknya kalau saya sih outputnya bukan cuman bentuk, tapi semua bentuk servisnya dan ruangannya tuh kerasa anget aja gitu. Dari 10 tahun pengalaman kerja berarti sampai akhirnya menemukan brand identity-nya konsultannya Ibu itu di tahun keberapa ya Bu? Iya, sebenarnya pas pindah ke Malang sih Bu. Gitu. Pas pindah ke Malang kan mulai merumuskan ya, ini mau bikin kantor baru nih, namanya mau apa, terus bentuk servisnya mau kayak gimana. Itu berarti kalau 3 tahun yang lalu setelah 6-7 tahun kerja ya. Jadi 6-7 tahun lulus itu saya malah nyari-nyari. Memang ada yang udah yang langsung ketemu ya, kayak beberapa mahasiswa kita juga kan kayak udah langsung kelihatan pengen ke sini, pengen ke situ. Kalau saya ikut sama anak-anak yang masih belum tahu pengennya kayak gimana gitu. Dulu sih emang udah ada ketertarikan di visual yang enggak common gitu Bu, enggak yang modern, template gitu. Saya selalu suka sesuatu yang baru, karena mungkin mid-century apa sesuatu yang baru yang lagi hip lah saat ini gitu. Mungkin itu juga ngaruh Bu sama kebiasaan saya suka jalan-jalan segala macem. Ya itu sih, jadi dari pengalaman dicari tahu diri kita sendiri nih sukanya kayak gimana, pas udah ketemu langsung difokusin aja ke situ kayak gitu. Oke. Yang saya yang menarik tadi Bu, yang di statement Ibu terakhir adalah banyak jalan-jalan ya. Desain interior itu harus banyak jalan-jalan. Nggak cuma nugas doang di rumah, tapi juga harus jalan-jalan. Jadi kita bisa eksplorasi pengalaman ruangnya tuh nyata gitu. Nggak cuma di interior atau arsitektur ya, tapi kita juga perlu banget nih dapat sentuhan-sentuhan dari alam kan ya. Iya betul. Iya kan, di alam ke pelosok itu kita jadi tahu nih sosialisasi dengan orang tuh, jadi empatinya kita juga semakin tumbuh. Nah, itu empati itu kepake banget dan cara kita memahami klien ketika kita udah bisa berempati, karena empati itu salah satu ini juga ya Bu, tahap di dalam design thinking kan. Awal banget itu. Betul. Saya tuh dilatih, diolah untuk bisa dapat empati yang segitunya. Saya harus ke Dompu dulu Bu, di NTB 6 bulan. Saya harus ke Mentawai dulu nih Bu, belajar dari warga lokal. Jadi bisa paham dari mulai yang grassroots sampai yang klien yang atas gitu. Bagaimana cara mereka memandang sesuatu. Jadi empati itu muncul karena dilatih, bukan cuman karena kita tahu aja tekniknya gimana. Harus sering-sering bersosialisasi dan jalan-jalan. Jalan-jalan, betul. Nah, ini berkaitan Bu sebenarnya sama pertanyaan berikutnya, yaitu biasanya kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan oleh desainer ataupun mungkin mahasiswa saat mendesain ruang komersil? Dan tahapan apa tadi kan ada tuh design thinking, tahapannya ada banyak. Kira-kira kalau menurut Bu Ano tuh dari 5 tahapan design thinking itu yang paling krusial atau yang paling penting atau yang paling susah tuh di bagian mana ya Bu? Nah, kalau kita spesifik ngomongin yang komersil ya Bu. Komersil aja. Kalau yang komersil ini justru itu yang tadi kita bahas tentang empati.
Karena kalau di komersil itu kita nggak bisa mengedepankan ego desain kita. Jadi kayak tadi yang saya udah sebut juga, brand tuh kan punya value-nya sendiri-sendiri, punya target marketnya sendiri-sendiri. Kita nggak bisa ketika kita dapat brand yang kelas upper class gitu, kita ngedesain biasa aja. Sebaliknya, kita nggak mungkin memaksakan material-material yang premium untuk desain yang middle class atau middle to low. Itu yang selalu saya tekenin ke desainer-desainer di kantor saya gitu. Kadang mereka tuh masih belum berempati aja. Project mana yang harusnya materialnya tuh seperti apa, project mana yang materialnya harus kayak apa, project mana yang kita bisa secara lantang nolak, nggak mau pakai ini, nggak mau pakai itu gitu. Project mana yang kita harus mikirin, oh outputnya kayak gini tapi budgetnya segini, kita mau nggak mau thrifting gitu misalnya. Kita mau nggak mau cari vendor yang lain gitu, cari vendor yang murah tapi material murah, gimana nggak kelihatannya nggak kayak murah gitu. Jadi kadang desainer tuh kan egonya gede ya Bu. Jadi kayak aku nih maunya kayak gini. Tapi kalau untuk komersil, value dari brand yang kamu sedang rancang itu apa? Apakah itu selaras sama value-nya atau kamu maksain egomu di sana? Itu kan kalau memaksakan ego jadinya nggak berempati ya Bu. Gitu. Jadi ya masalahnya kebanyakan kalau di komersil ya itu sih, tentang nggak bisa deliver si value brandnya. Oke, jadi setiap proyek tuh pasti punya treatment sendiri ya, perlakuan khusus sendiri. Jadi proyek ini dan ini walaupun sama-sama retail pun juga nggak akan sama kan ya nanti awalannya. Oke. Nah tapi gimana ya Bu caranya kalau misalkan kita tetap pengen memunculkan ciri khasnya kita, tapi kita juga harus berempati. Kira-kira gimana Bu untuk menemukan titik tengahnya ini? Bisa banget Bu, itu bisa banget. Kalau misalnya ciri khas kita nih apa, yang harus ditekenin itu dulu, ciri khas kita ini apa. Nggak mungkin klien memilih kita bukan karena ciri khasnya. Ya kan, kalau saya sih kan balik lagi ke anget ya. Mungkin kayak ada beberapa project yang asalnya kok rasanya dingin banget. Ini munculin ciri khasnya tuh kayak gimana. Emang harus selalu yang mahal kan? Enggak gitu. Kalau ada yang mahal, ciri khas kita bisa kita explore lebih luas gitu, bisa lebih wow banget jadinya gitu. Tapi ketika menemukan keterbatasan gitu, kita harus mampu memilah. Sebenarnya yang jadi identitas kita tuh apa? Warnanya, bentuknya yang rigid. Kalau saya kan bentuknya nggak rigid ya, bentuknya tuh eksploratif banget gitu. Atau apa? Dan kalau misalnya bentuknya rigid ya udah gitu, kayak kamu pilih beberapa material yang simpel aja, terus lakukanlah repetisi, misalnya kayak gitu. Kalau yang kayak saya, ya itu tadi opsinya adalah cari material bekas, cari material jangan langsung di vendor pembikin gitu, tapi kita harus cari tahu nih sampai ke Jepara siapa vendor yang bikin langsung dari pengrajinnya, bukan dari kontraktor besarnya. Jadi kayak gitu, memang harus diperjuangkan sih. Tapi betul. Nah ini juga mungkin sambil nyiapin anak-anak magang ya Bu, karena anak-anak mahasiswa tuh kagetnya nggak pas nyemplung di dunia kerja, tapi pas magang pun kaget Bu, kok beda banget sama di perkuliahan materinya atau mungkin teorinya dan seterusnya. Nah kira-kira apa sih Bu yang paling disalahpahamin sama mahasiswa interior saat nyemplung di dunia kerja, entah itu waktu di magang atau pas saat sudah kerja? Kalau yang disalahpahamin itu biasanya yang magang di kantor saya juga sama. Mereka ngerasa apa yang dipelajari di kampus itu adalah finishnya. Padahal itu startnya. Iya, betul. Kita di kampus itu cuman bangun pondasinya aja. Kalau di bangunan kayak cuman pondasi batu kalinya aja gitu ya Bu. Betul. Pas mau terjun, kok banyak banget yang nggak tahu gitu. Kok udah ngedesain bagus tapi nggak tahu materialnya mau apa. Betul. Terus mereka kebingungan nyari material gitu kan di online. Padahal di kampus udah ada lab material ya Bu ya. Mereka bisa cari tahu sendiri gitu. Rata-rata tuh kayak kaget. Ini buat satu mur aja ada banyak pilihan gitu ya. Untuk satu finishing cat warna merah aja ada ribuan pilihannya untuk warna cat. Jadi mereka ya itu sih yang bikin mereka kaget. Sejauh ini yang saya lihat, mereka kira tuh selesai dari kampus itu finishnya, padahal itu baru startnya, baru fondasinya. Mereka harus belajar lebih luas lagi gitu. Gitu Bu. Yang paling mengagetkan selain itu apa Bu? Mungkin teamworknya atau mungkin skill komunikasi atau apa selain itu? Ya, selain itu ya itu skill komunikasi. Mereka nih harus bisa tahu mereka berbicara sama siapa. Karena tadi saya juga sempat mention ya Bu, ketika di lapangan guru saya nih
tukang finishing gitu Bu. Kalau tukang finishing mau bagus tuh kayak gimana, saya belajar, saya deketin ke tukangnya. Dan pakai bahasa tukang. Yes, betul. Pakai bahasa, pendekatan ke tukang sama pendekatan ke klien beda. Di depan klien kan kita harus kelihatan berwibawa ya Bu. Betul. Saya kalau di depan tukang tuh benar-benar kayak mau cari tahu, Mang ini gimana sih caranya gitu, Mas ini gimana sih caranya. Kadang saya skill komunikasi, bawain teh pucuk gitu, bawain kopi, ajarin saya tentang ini gitu. Itu kan pengetahuan lapangan yang kita harus punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu, harus punya keinginan sendiri, inisiatif untuk bisa dapetin itu. Nah itu yang mahasiswa mungkin harus kembangin dari sekarang gitu, inisiatif untuk nyari tahu, bukan cuma disuapin doang. Betul. Jadi bukan cuma dari atasannya disuruh ini ngelakuin ini aja, atau dari seniornya suruh ini ngelakuin ini doang, enggak. Tapi kita juga harus bisa itu namain, kamu tuh harus berinisiatif ingin tahu tentang dunia ini, karena dunia ini tuh luas untuk bidang kita, kayak gitu Bu. Oke. Nah, balik lagi Bu, karena kan ternyata Bu Anu tuh dalam banget ya, sedalam itu tentang praktisi, dunia praktisi. Tapi malah saya keponya adalah gimana start Ibu mengawali semua itu. Maksudnya adalah mungkin kan mahasiswa untuk mulai melangkah tuh harus hati-hati ya, menentukan siapa sih idola mereka, siapa sih kantor yang harus mereka apply untuk magang. Karena kan hal pertama itu tuh akan menentukan ke depannya kan. Itu kan pasti akan secara nggak langsung akan ngikut tesnya ke kita kan ya Bu. Itu gimana Bu kalau Bu Ana dulu awalnya? Kalau saya ingat-ingat dulu pas kuliah itu, saya tuh percaya Bu, soalnya ini anak-anak harus pada ini juga. Masa muda tuh gak akan keulang 2 kali. Umur 20-an tuh gak akan keulang 2 kali. Dan saya tuh beruntungnya waktu itu ada beberapa yang kasih tahu gitu, kalau usia produktif kita nih 20 mentok gitu, cuman 10 tahun gitu. Terus dari 20 tahun mentok ini kamu bisa berusaha sebanyak apa gitu. Saya dulu pas kuliah itu saya mapping 24 jam. 24 jam dalam sehari saya tidur berapa jam. Dari berapa jam itu saya les, nggak usah les, belajar bahasa Inggris dari film itu sejam. Terus saya main 2 jam. Terus saya bekerja, berapa ya dulu lupa, 4 sampai 6 jam saya kerja. Terus sisanya saya mungkin explore, jadi kayak cari tahu sesuatu segala macam, dan itu udah saya terapkan dari tahun kedua. Saya menyadari itu tahun pertama, saya terapin itu tahun kedua saya kuliah. Saya kuliah tahun kedua, saya udah gabung I.O. Bu, jadi wedding decorator. Saya bisa nggak tidur 2 hari segala macem. Nah, udah dari situ juga saya aktif di organisasi. Jadi dulu pas di Bandung tuh, saya sama teman-teman tuh yang inisiasi malah HDI muda. Di sini baru ya. Kalau di Bandung tuh dulu saya berarti tahun 2015-an ya, pas TKMDI. Ya itu kan gabung tuh semuanya dari Indonesia. Terus kita balik ke Bandung tuh kayak kita nggak inisiasi merumuskan si HDI muda itu. Terus ya udah dari situ saya masih sambil kuliah magang tuh lanjut. Pokoknya saya kuliah sambil kerja aja. Bukan buat apa-apa, tapi kayak bisa jalan-jalan ke luar negeri pakai uang sendiri gitu. Itu yang diiniin. Jadi ya keinginan buat produktif sebenarnya Bu. Memulainya memulainya dari mana? Memulainya dari keinginan diri sendiri buat produktif. Terus mulai dicari aja, karena kan banyak banget si spesialisasinya. Kita kan interior bisa booth, bisa interior mobil, interior apa banyak banget. Nah, sebenarnya dari kuliah udah bisa langsung dicari. Semuanya diikutin. Furniture, lomba furniture saya ikutan. Sampai ke Singapura waktu itu. Terus masuk ke perusahaan branding. Saya coba belajar branding dulu gitu. Dulu pernah collab sama Disney, sama Lima Watch waktu saya masih kuliah. Pas udah lulus, jadi saya nggak usah banyak-banyak ngelempar, karena persaingannya kan makin luas ya Bu sekarang. Saya udah nggak usah ngelempar-lempar CV, saya dipanggil gitu buat kerja kayak gitu. Jadi semasa muda harus nabung banyak hal ya, nabung pengalaman, nabung relasi juga ya kan, nabung referensi. Oke Bu, ini terakhir, sepertinya akan terakhir. Semoga akhirnya. Kalau menurut Ibu nih, kira-kira skill apa ya yang paling diperlukan oleh mahasiswa untuk mempersiapkan mereka di masa depan? Yang paling 1-2 boleh deh. Ya, skill tuh balik lagi itu sih Bu, yang eager to learn ya. Eager to learn sama komunikasi. Eager to learn itu dia bakal jadi pintu pertama kita untuk tahu
dunia tuh seluas apa, sekompleks apa, dan harus kayak gimana menyiasatinya. Kemudian skill kedua adalah komunikasi. Iya. Karena skill teknis aja itu tuh nggak cukup. Betul. Kalian tuh harus belajar bisnisnya juga gitu kan, harus belajar bagaimana menggait klien juga, dan itu didapatkan di skill kedua. Jadi skill pertama itu untuk tahu lapangannya seperti apa, skill kedua itu untuk tahu bagaimana cara menggiring bolanya gitu. Betul. Kalau misalnya kita lagi di lapangan kayak gitu sih Bu. Ya, berarti aspek curiosity atau rasa haus akan ilmu praktisi maupun teori itu sangat penting ya Bu bagi Betul, mahasiswa. penting banget. Oke. Mungkin bisa dikasih 1-2 keyword gitu Bu yang paling mewakili desain komersial menurut Ibu sebelum ditutup. Keyword apa ya? Mungkin kalau keyword brand value, yang satu lagi experience. Oke, itu aja. Gitu aja. Terima kasih Bu Ano. Oke, makasih Jadi juga Bu mungkin Brain. Itu dulu sesi bincang-bincangnya dengan saya dan Bu Ano. Mungkin kalau misalkan kalian perlu ada informasi lebih lanjut lagi dengan Bu Ano, bisa mengunjungi IG-nya juga, IG Bu Ano, atau mungkin juga IG Bias ya Bu. Iya. Bisa di-mention nanti. Oke, siap. Gitu. Terima kasih semuanya.